Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizawati. Saya dari kelas Farmasi 2B dengan NIM 1904010048. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang anion NO2- pada minuman. Di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Penentuan secara serempak kadar minor air anion F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, SO42-, dan FO43-. Pada sampel air minum dalam kemasan atau AMDK dengan teknik kromatografi ion kinerja tinggi. Air minum menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, dan kontaminasi biologis dan kimia adalah masalah serius yang mungkin mempunyai efek bagi kesehatan. Air minum dalam kemasan atau disingkat dengan AMDK bukan hanya digunakan untuk minum, namun juga dapat digunakan dalam persiapan makanan, sehingga kontaminasi air minum menjadi perhatian semua pihak dan perlu terus dipantau untuk memenuhi kualitas air botol kemasan yang dibutuhkan. Metode penelitiannya yaitu yang pertama, instrumen analisis. Instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metron Eco Ice dari Switzerland. Untuk bahan kimianya, yang pertama, senyawa natrium karbonat anhidrat digunakan untuk menyiapkan 6 mm Na2CO3 dan senyawa natrium hidrogen karbonat digunakan untuk menyiapkan 1,2 mm NaHCO3. Kedua larutan ini dikombinasikan untuk digunakan sebagai eluen pasa seluler dan eluen disaring menggunakan membran dengan pori sebesar 0,22 mikrometer sebelum digunakan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemisahan minor anion menggunakan sampel larutan standar. Untuk mengawali evaluasi kinerja teknik kromatografi ion, yaitu dengan menyiapkan sampel larutan standar yang mengandung anion yang telah diketahui kadarnya. Dalam penelitian ini ada 7 jenis anion yang dievaluasi dan digunakan untuk kalibrasi seperti F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, SO42-, dan FO43-. Dan kadar tiap anion sebesar 2 mg per liter. Selanjutnya, penentuan kadar minor anion dalam sampel air botol kemasan. Walaupun air kemasan yang dikumpulkan tentu telah melewati penyaringan di pabrik pengolahannya, namun tetap sebelum disuntikan ke dalam instrumen kromatografi ion, seluruh sampel AMDK disaring terlebih dahulu menggunakan membran filter 0,22 mikrometer. Secara umum, kandungan ion-ion pada air minum diperkaya oleh mineral bebatuan yang dilewatinya. Ion Cl- dan ion SO42- terdapat pada semua sampel AMDK yang dikumpulkan dengan rentan kadar 1,21 sampai 30,34 mg per liter untuk ion Cl- dan 1,37 sampai 46,69 mg per liter. Untuk ion SO42- dalam sebuah hasil penelitian dengan menguji kandungan klorida pada sampel AMDK produksi pantai barat selatan Aceh, mengungkapkan dari 7 sampel yang dikumpulkannya dengan merek yang berbeda, terdapat variasi kadar klorida pada kisaran 11,30 sampai 25,43 mg per liter.
Semua metode dan prosedur yang dibahas di atas untuk penentuan kadar minor anion dalam sampel AMDK mengambil waktu dan perlakuan spesifik untuk menentukannya. Dalam penelitian ini, semua anion yang menjadi ion target ditentukan dalam sampel AMDK dengan injeksi tunggal dan tanpa langkah pretreatment atau perawatan sampel yang lebih mendalam. Total jangka waktu retensi untuk setiap penentuan kadar adalah kurang dari 30 menit. Dengan demikian, kromatografi ion kinerja tinggi ini dapat digunakan sebagai metode pengganti utama dalam penentuan kadar anion yang sifatnya rutin pada sampel air. Yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menggambarkan kegunaan dan operasional kromatografi ion kinerja tinggi sebagai alat instrumen dalam penentuan kadar ion dalam sampel. Total waktu retensi yang diperlukan dalam penentuan kadar anion adalah kurang dari 30 menit. Kromatogram yang ditunjukkan memberikan bentuk puncak yang sempurna dan simetris, sehingga perhitungan kadar total minor anion lebih maksimal. Semua kadar minor anion dalam sampel AMDK berada di bawah baku mutu dan memenuhi regulasi, baik Permenkes RI maupun regulasi internasional, seperti US, EPA, dan WHO. Ion F- terdapat dalam beberapa sampel dan kadarnya berada di bawah baku mutu, sementara ion Br- tidak ditemukan dalam semua sampel. Baik ion NO2- maupun ion NO3- tidak ada sampel yang melebihi baku mutu, kecuali pada sampel AMDK. Ion NO3- diperoleh kadar yang jumlahnya setengah dari baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Demikian halnya pada ion Cl-, ion SO42-, dan ion FO43-. Tidak ada yang melebihi baku mutu pada semua sampel AMDK yang dikumpulkan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kation Cr6+ pada jurnal penelitian. Di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Pengolahan Limbah Logam Berat Kromium Heksapalen menggunakan reagen penton dan absorben keramik zeolit. Pencemaran yang disebabkan oleh logam berat merupakan pencemaran lingkungan yang cukup menyita perhatian publik. Dalam konsentrasi yang kecil saja, logam berat dapat menghasilkan daya racun yang tinggi pada makhluk hidup. Limbah Cr6 menjadi populer, mengingat sifatnya yang tidak mudah terurai di dalam dan karsinogenik. Logam kromium tersebut terdapat di alam dalam dua bentuk oksida, yaitu oksida Cr3 dan Cr6. Daya racun yang dimiliki kromium ditentukan oleh bilangan oksidasinya. Uniknya hanya Cr6 yang bersifat karsinogenik, sedangkan Cr3 tidak. Pada penelitian ini digunakan reagen penton dan proses absorpsi dengan adsorben berbasis zeolit dan tanah liat yang dibentuk menjadi keramik. Metode penelitian ini yaitu dengan bahan 1 kimia HCl 32%, H2SO4, NaOH, Aquades, K2Cr2O7 solid, FeSO4, H2O, dan H2O 30% diperoleh dari Merck. Untuk alatnya yaitu reaktor air tangki berpengadu, kolom absorpsi, cruiser, peralatan pencetak absorben, dan pengaduk dan furnace. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama menyiapkan bahan pembuat absorben, terdiri dari campuran zeolit dan tanah liat. Zeolit dihaluskan dengan menggunakan cruiser hingga berbentuk bubuk, kemudian diayak dengan menggunakan ayakan ukuran 100 mes. Sedangkan zeolit yang tidak lolos dari ayakan 100 mes selanjutnya dikruiser kembali. Adapun tanah liat dikeringkan dalam oven
pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit, lalu digerus hingga berbentuk bubuk, kemudian diayak menggunakan ayakan ukuran 100 mes. Tanah liat yang tidak lolos ayakan selanjutnya digerus kembali sehingga bahan baku yang digunakan adalah zeolit dan tanah liat yang lolos dari ayakan 100 mes saja. Kemudian campuran bubuk zeolit dengan tanah liat dengan perbandingan persentase berat kering antara zeolit dan tanah liat yaitu 7:3. Campuran tanah liat dan zeolit dibentuk bola-bola kecil dengan diameter 0,5 sampai 0,6 cm. Kemudian dibakar dengan suhu 900 sampai 1300 derajat Celcius selama 48 jam hingga terbentuk keramik. Selanjutnya, rendam keramik sebanyak 700 gram dalam larutan HCl 32% selama 1 jam untuk mengisi muatan positif pada permukaan adsorben, lalu adsorben dicuci dengan Aquades dan dikeringkan di dalam oven dengan suhu 150 sampai 200 derajat Celcius selama 2-3 jam. Air limbah sintetik dibuat dengan cara melarutkan sejumlah K2CR2O7 solid dengan konsentrasi CR6 awal 200 ppm ke dalam Aquades lalu diaduk sampai homogen. Selanjutnya, reagen penton dibuat dengan cara melarutkan hidrogen peroksida dengan ferrous sulfat dengan perbandingan molar 1:30. Penelitian dimulai dengan membuat air limbah sintetik berupa larutan CR6 dan menambahkan H2SO4 0,1 m sehingga tercapai pH 3,5. Larutan CR6 sintetik dimasukkan ke dalam reaktor yang telah berisi reagen penton. Kemudian hidupkan motor pengaduknya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pengaruh rasio molar reagen penton terhadap penurunan CR6. Untuk mempelajari pengaruh rasio molar reagen penton terhadap penurunan CR6, rasio molar reagen penton divariasikan dengan perbandingan 1:10, 1:20, 1:30, dan 1:40 dengan menggunakan konsentrasi CR6 awal 200 dan pH 3,4. pH ini merupakan pH limbah sintetik CR6 yang bersifat kationik sebagai hasil dari pengolahan sebelumnya dengan menggunakan reagen penton. Pada pengolahan air limbah yang mengandung kromium dengan reagen penton ini terjadi reaksi reduksi oksidasi di mana CR6 akan direduksi menjadi CR3 menurut persamaan 5 dan 7 pada reaksi penton. Pada reaksi tersebut terdapat radikal H2O dan O2 yang berfungsi sebagai aseptor elektron sehingga dengan adanya aseptor elektron tersebut memungkinkan terjadinya reduksi CR3 dan CR6. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, kondisi terbaik rasio molar reagen penton yaitu 1:30, di mana rasio tersebut dihasilkan penurunan CR6 sebesar 20,74%. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi CR6 awal dan waktu reaksi terhadap penurunan CR6 dengan reagen penton. Hasil pengolahan air limbah yang mengandung CR6 dengan reagen penton ini belum memenuhi baku mutu lingkungan. Untuk itu perlu dilanjutkan dengan proses absorpsi menggunakan adsorben keramik zeolit. Pada penelitian ini, konsentrasi air limbah yang mengandung kromium divariasikan dengan konsentrasi CR6 awal berturut-turut yaitu 200, 400, 600, dan 800 ppm serta waktu reaksi selama 20 menit. Namun dalam penelitian ini,
Penurunan konsentrasi CR6 setelah 5 menit tidak signifikan karena ada penggunaan air limbah CR6 dengan konsentrasi yang tinggi di atas 200 ppm. Tidak diiringi dengan bertambahnya konsentrasi reagen sehingga jumlah reduktor yang tersedia tidak bertambah. Selanjutnya, pengaruh pH terhadap penurunan CR6 menggunakan reagen Penton dan absorpsi. Faktor yang mempengaruhi proses absorpsi diantaranya adalah pH. Dalam penelitian ini, pH divariasikan 3,4 effluence dari proses reagen Penton 6 dan 8. Persentase penurunan CR6 yang dicapai lebih kecil dibandingkan dengan pH 6 dan 8. Hal ini terjadi karena pH rendah dengan tingkat keasaman yang tinggi. Gugus-gugus fungsional pada absorben akan cenderung berada dalam keadaan terprotonasi oleh ion H+. Keadaan ini menyebabkan kemampuan absorben dalam menyerap ion CR6 yang sama-sama bermuatan positif karena dikemungkinkan terjadinya tolakan elektrostatik antara sisi aktif adsorben dengan absorbat. Dengan meningkatnya pH akan menurunkan tingkat protonasi pada permukaan adsorben. Akibatnya pada pH 6, adsorpsi ion logam berlangsung secara optimum. Demikian juga pada pH yang lebih tinggi, gugus aktif pada adsorben akan mengalahkan deprotonisasi seiring meningkatnya konsentrasi ion OH- dalam larutan. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi CR6 awal terhadap penurunan CR6 menggunakan reagen Penton dan absorpsi. Air limbah CR6 yang dimasukkan ke dalam kolom absorpsi merupakan efluen dari hasil pengolahan dengan reagen Penton dengan menggunakan variasi konsentrasi CR6 awal yaitu 200 sampai 800 ppm. Pada dasarnya semakin tinggi konsentrasi CR6, berarti jumlah ion CR6 yang terlarut dalam limbah juga semakin banyak, sementara jumlah absorben yang digunakan tetap sehingga mengakibatkan persentase penurunan CR6 yang dihasilkan semakin kecil. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian jurnal ini adalah dari hasil SMM atau EDS dapat disimpulkan bahwa aktivasi adsorben keramik zeolit dengan HCl telah menghilangkan pengotor dan membuka lebih banyak pori-pori adsorben. Pada proses Penton dan absorpsi, semakin besar konsentrasi CR6 awal, semakin kecil penurunan kadar CR6. Proses absorpsi optimum terjadi pada pH 6. Pengolahan CR6 dengan proses Penton dan absorpsi dapat tercapai secara optimal yaitu penurunan CR6 sebesar 99,99% pada pH 6 dengan waktu kontak 10 jam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.